balik lagi di channelnya Aing Ngejrek. Hari ini mau nanya-nanya, bingung antara habis gua lulus dari S1, lebih baik gua ngelanjutin kerja lagi atau ngambil ke S2. S2-nya entah di dalam negeri atau di luar negeri. Bingung nih. Oh, coba nanya-nanya sama yang udah pernah ngambil ke luar negeri, sama Pak Ai. Om, mau nanya-nanya Om. Yes bro. Kan saya ini udah mau lulus dari S1. Ya. Sarannya mendingan saya langsung kerja atau saya ngambil studi lagi S2? Mendingan nggak ngapa-ngapain, duit banyak sih. Itu sih mau semua. Sebenarnya gini deh, kalau mencari ilmu Iya. itu sebenarnya mau di mana aja, mau dalam negeri, luar negeri, yang penting mencari ilmu sih sebenarnya. Masih semangat belajar. Nah, pertanyaan tadi, lebih baik mana ya, luar negeri sama dalam negeri ya? Kalau dilihat dari sisi apa ya, sisi kalau punya uang lebih, kalau ada kesempatan ngambil, terutama S2 ya, S2 kalau ada kesempatan ngambil di luar negeri lebih bagus lah ya. Karena yang pertama, kalau ada biaya loh, bahasa komunikasinya lebih lancar gitu, untuk bahasa asing gitu. Bahasa Inggrisnya lebih nambah, komunikasinya juga. Nah gitu, jadi dari sisi komunikasinya lebih bagus. Nah, masalah biaya kembali lagi, kalau ada biaya. Tapi kalau enggak, pingin ngambil sekolah lagi ke S2, dalam negeri pun oke gitu, daripada nggak ngambil. Karena sekarang S1 banyak banget, asli. Persaingan kerja di dunia pekerjaan nih, baik di perusahaan besar terkenal atau middle atau bahkan perusahaan kecil, itu persaingan udah ketat sekali di antara selevel seumuran sampean bro. Apalagi perusahaan, katakanlah perusahaan, saya contoh telekomunikasi, nggak saya sebut, itu persaingannya ketat gitu. Jadi kalau di situ Anda hanya S1, terus Anda nggak punya benefit lain, Anda kelibas deh. Kelibas dalam artian gini, Anda berharap karir path Anda selalu naik nih, tanpa Anda melakukan improvisasi lah, improvement diri Anda sendiri. Jangan berharap Anda karirnya naik tuh. Susah. Anda udah ngambil S2 pun, performance Anda bagus tuh belum tentu juga karir bagus gitu. Nggak ada jaminan gitu. Jadi kembali lagi, yang penting diri Anda naikin value dulu deh. Gitu. Berarti naikinnya value-nya itu ya bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri. Bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri. Nah, buat teman-teman nih yang kebetulan ada rezeki lebih, kuliah di luar negeri. Nah, kalau menurut aku, kalau saya sih jangan balik dulu ke Indonesia deh. Paling enggak gini, setelah lulus kuliah, kalau bisa kerja dulu di luar negeri walaupun 6 bulan, walaupun setahun. Jadi ngambil pengalaman kerjanya, jangan hanya kuliah di luar negeri, terus balik ke Indonesia atau balik ke negeri sendiri, itu langsung kerja di negeri sendiri. Jangan, karena apa? Nggak ada pengalaman CV untuk bekerja. Beda sih, pengalaman sekolah di luar negeri dengan pengalaman kerja di luar negeri beda, perlu dipisahkan. Karena banyak sekali teman saya kuliah S2-nya di luar negeri, setelah selesai ngambil S2 di luar negeri langsung tuh kerja di Indonesia. Itu kurang dihargai.
value-nya. Dihargainya dalam artian gini. Mohon maaf nih ya. Iya. Jadi misalnya kuliah di luar negeri, di negara bagus, katakanlah Amerika, London, atau ya, universitas terkenal nih, Jepang atau Korea, terus langsung kembali ke negeri sendiri nih, bekerja. Cukup nggak nih? Maaf. Nah itu langsung menduduki jabatan tinggi susah, gaji tinggi ya susah juga, karena di riset dari nol, gitu. Tapi kalau gini, kuliah di luar negeri, terus bekerja dulu, mencoba bekerja di sana, katakanlah nggak usah jauh-jauh lah, yang negara tetangga kita, Singapura, Asia dulu deh, Malaysia, ambillah pengalamannya itu. Nah disitulah Anda punya rekod di CV, kurikulum vitae Anda mengatakan bahwa Anda pernah kerja di luar negeri. Nah itu value Anda jauh lebih bagus dan akan lebih dihargai ya? Lebih dihargai nilai value Anda daripada Anda kuliah 2 tahun udah susah-susah, biaya hidupnya juga sudah mahal, biaya sekolahnya, terus langsung balik ke sini lah, maksudnya langsung bekerja. Itu ngangkat career path-nya nggak susah, agak lama lah. Memang mungkin nantinya akan kelihatan sih antara yang mana pelajar mana yang sekolah di luar sama yang enggak, karena dari communication skill-nya pun udah kelihatan gitu, fasih ngomong bahasa Inggrisnya gitu, atau bahasa asing yang lain lah. Itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau buat teman-teman yang kuliah di luar negeri, coba deh merasakan bekerja di luar negeri sampai dapat referensi job dari sana, pernah kerja di perusahaan ini di luar negeri. Itu menjadi value Anda yang oke, luar biasa sih sebenarnya. Dan dihargai. Dihargai itulah. Dihargai bukan berarti kita seperti apa, artinya ya sesuai dengan effort yang Anda keluarkan lah. Kan ada nih mungkin beberapa perusahaan lah ya, ketika kita S1 dibiayain untuk ke jenjang S2-nya. Ya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh kasusnya kita ambil peluang itu atau malah kita berpikir dulu? Karena kan ada perjanjian dong pasti. Sebenarnya gini ya, apapun sebuah peluang dan opportunity yang datang di diri kita, bismillah ambil aja. Nggak usah berpikir panjang dulu deh. Karena ini sebuah kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu. Anda ada tawaran sekolah dibiayai perusahaan, bismillah ambil. Niatkanlah cari ilmu dulu deh. Memang di situ pasti ada kontraknya dong. Anda udah tanda tangan kontrak, disekolahkan di luar negeri, ya Anda harus ngikutin kontrak tersebut kan. Kalau Anda resign ya Anda berarti kena denda, biasanya kan gitu. Ya ambil aja bismillah gitu. Gitu, karena itu kesempatan, karena nggak semua orang dapat kesempatan seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau pengalaman dari beberapa temen yang sekolah di luar ya, yang S1 di luar negeri, S2 ke luar negeri, mendingan S1 di lokal dulu deh. Oh, berarti S1 lokal, S2-nya baru. S2 kalau ada kesempatan ke luar negeri, S3 boleh, karena dari SMA langsung S1 ke luar negeri itu kalau menurut saya sih ya, kalau saya pribadi sih kurang serak aja sih. Nanti S1 dulu deh di sini deh, mau di swasta atau di negeri, baru kuatin mental, ya kan, kepribadian dulu kuatin, ya baru kedewasaan itu kelihatan. Baru S2 nanti bisa keluar negeri. Jadi lebih pas lah ya kalau menurut saya ya. Tapi terserah buat teman-teman yang lain. Kalau memang ada kesempatan di situ, ya monggo aja gitu, monggo aja. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing lah, intinya monggo aja. Intinya bagi saya, mau kuliah ke luar negeri maupun ke dalam negeri sama aja lah. Yang penting mencari ilmu itu sebuah keren banget, sebuah perjuangan lah. Pahala juga kan selalu menuntut ilmu ya. Kecuali mandek nggak mau sekolah itu susah gitu. Semangat ini yang kadang perlu diciptakan lah.
tergantung dari di mana dia berada untuk cari teman lah. Iya. Berarti kalau yang tadi kita misalnya dapat di lulusan luar lah, sebutlah kita lulusan luar S2. Berarti jenjang karir untuk di dunia kerja semakin lebih luas atau? Enggak, gini, luas, ya? saya berapa kayak Anda lihat ya pengalaman kurikulum vitae sebuah seseorang yang menduduki jabatan di perusahaan besar nih. Iya. Katakanlah kata BUMN atau multinational company ya. Kebanyakan mereka yang menduduki jabatan besar background edukasinya bagus gitu. Bagus banget. Saya lulusan dari Harvard, Stanford. Itu dia ada recordnya di situ. Ada plus minusnya lah. Ya. Nah, kalau memang lulusan dari lokal, dia punya career path bagus, berarti dia ada punya sesuatu yang unik dan beda dengan yang lain lah. Kalau biasa-biasa saja nggak mungkin lah dia dipilih sebagai seorang CEO atau CTO lah di sebuah perusahaan ya. Berarti intinya ya harus menjadi pribadi yang unik ya. Unik, terus yang kerja keras tetaplah. Iya. Unik, kerja keras. Ya, itu yang passion, integrity sama skill itu perlu diasah lah ya. Nggak ada sebuah kesuksesan itu datang secara kebetulan tuh. Waduh, itu 1001 kayaknya. Tapi ya kebanyakan ya dengan usaha lah semua itu ya, ikhtiar. Nah, itulah seperti menanam tanaman dari biji ya, sampai dia numbuh berbuah. Itu sebuah proses ya. Nggak bisa langsung nanam biji langsung buahnya numbuh gitu. Nggak ada. Seperti itulah. Semua harus ada proses lah. Semua harus proses. Makanya nikmati sebuah proses sambil berdoa, sambil ikhtiar. Itu aja guys. Oke. Jadi mungkin udah mulai kebuka nih antara di luar atau di Indo untuk melanjutkan studinya. Bener. Yang ditarik kesimpulan adalah intinya sama aja, baik itu kita mau ambil di luar negeri maupun ambil di dalam negeri lokal. Iya. Sebenarnya sama, semua jabatan kerjanya sama. Yang penting adalah tadi karir path ya. Karir path. Itu yang penting adalah karir path, dan kita harus jadi yang unik dan tentunya integritas. Tentunya harus ada integritas tinggi juga. Cuma kalau kita lulusan S2 luar tapi kita nggak punya integritas, nggak punya karir path yang bagus, sama aja. Jadi gini, kuliah di luar negeri memang bagus ya, kita punya skill bahasa yang bagus, komunikasi skillnya juga bagus, tetapi tidak menjamin 100% sukses. Kalau dia setelah pulang kemudian bekerja, kalau dia kerjanya alih-alih santai-santai aja sama aja gitu, nggak menunjukkan bahwa dia lulusan luar negeri gitu. Ya itu sih. Nah, kalah dengan mungkin lulusan lokal tapi yang gesit, kerja keras, punya personality yang bagus, integritas. Nah itu beda sih. Jadi kembali lagi ke diri kita lagi gitu. Kalau di luar negeri itu apakah sekolahnya swasta semua atau ada yang bisa dibilang apa ya? Kayak kalau di dalam negeri kan ada negeri dan swastanya, di luar negeri. Ya di sana pun sama aja, ada punya government, ada yang privat gitu ya. Punya swasta. Nah, kayak di Jerman sendiri dari teman-teman yang infokan yaitu bahwa sekolahnya gratis tapi biaya hidup kita tanggung sendiri. Nah, ada beberapa beasiswa juga kalau teman-teman punya keahlian atau punya kelebihan bisa cari beasiswa, bisa juga. Tapi memang beasiswa itu ada batas umur ya. Di 40 biasanya. Oh, di bawah 40. Kalau udah di atas 40 tahun jangan berharap. Maksimal berarti 40. 40. Kalau ngambil kayak doktoral S3 itu 40. Itu aja. Siap. Oke, mungkin segini aja. Ya. Vlog hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Thank you.